Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Nah, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Nah, pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita yang tidak benar terjadi. Di dalam dongeng terdapat unsur-unsur cerita seperti tokoh, alur atau jalan cerita, dan pesan moral. Umumnya dongeng diceritakan dengan lisan secara turun-temurun untuk mewarisi pesan moral yang terkandung di dalamnya. Kalian bisa menyimaknya di halaman 47 ya anak-anak di buku pena. Kemudian ada dongeng kelinci dan kura-kura. Kalian bisa membacanya sendiri ya. Lanjut. Muatan IPS, kegiatan ekonomi pembuatan kertas. Tahukah anak-anak bagaimana pembuatan kertas? Nah, kita bisa lihat di halaman 48 dan 49. Nah, awalnya pohon ditebang menjadi potongan kayu. Lalu potongan kayu diangkut ke tempat pembuatan kertas. Kayu dikupas kulitnya dan dipotong kecil-kecil. Kemudian potongan kayu dicampur dengan bahan kimia menjadi pulp. Selanjutnya pulp diberi pemutih supaya kertas menjadi warna putih. Dan pulp masuk ke dalam mesin pembuat kertas. Kemudian kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan mesin pres. Selanjutnya kertas dicetak untuk menghasilkan kertas dengan ketebalan tertentu. Nah, kertas yang sudah jadi digulung dan siap digunakan. Selanjutnya, kita akan belajar IPA. Dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Apa itu eksploitasi? Eksploitasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu sumber daya alam yang sering dieksploitasi adalah hutan. Manusia melakukan eksploitasi hutan untuk berbagai kepentingan seperti membuka lahan untuk pertanian atau pertambangan. Eksploitasi hutan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan lingkungan sekitar. Nah, ini adalah akibat eksploitasi hutan. Apa ya? 1. Berkurangnya ketersediaan oksigen. Selanjutnya, suhu di bumi semakin meningkat, semakin panas. Disebut juga global warming. Selanjutnya rawan terjadi bencana alam misalnya banjir dan tanah longsor seperti pada gambar. Kalian bisa menyimaknya di buku paket halaman 50. Kemudian kita akan belajar muatan PPKN. Nah, ini sila ketiga disimbol atau dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Kemarin sila pertama dilambangkan oleh gambar bintang, sila kedua dilambangkan oleh gambar mata rantai, dan sila ketiga dilambangkan oleh gambar pohon beringin. Nah, bunyinya sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Kenapa harus pohon beringin? Karena pohon beringin merupakan pohon berkayu yang rindang. Pohon yang rindang membuat orang-orang dapat berteduh di bawahnya. Simbol pohon beringin pada sila ketiga Pancasila bermakna rakyat Indonesia dapat berlindung di bawah negara Indonesia. Indonesia menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Nah, kalian bisa membacanya di halaman 51. Selanjutnya kita akan belajar SBDP. Muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1. Kalian bisa membukanya di halaman 54 dan 55 ya. Nah, perhatikan cara menggambar berikut. Yang pertama, kita harus membuat sketsa pemandangan terlebih dahulu. Kemudian mulailah menambahkan gambar perahu, nelayan. Ya, ini. Selanjutnya, tambahkan sketsa tiang dan layar perahu nelayan. Tambahkan gambar lain misalnya pohon kelapa dan hewan laut. Kira-kira kalian bisa menggambar seperti itu tidak ya? Insya Allah.
Setelah itu, kalian tebalkan sketsa dan hapuslah garis-garis yang tidak terpakai. Kemudian langkah terakhir adalah warnailah gambar yang telah dibuat dengan alat warna. Bagus ya anak-anak? Nah, setelah itu kita akan belajar IPA tentang pengolahan sampah dan barang bekas. Barang bekas dan sampah dapat diolah dengan cara 4R. Apa saja 4R? Yaitu reuse, reduce, recycle, dan replace. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah tas dari plastik. Reuse. Reuse itu apa sih? Reuse itu menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contoh, menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan tempat sampah atau pot tanaman. Selanjutnya adalah reduce. Reduce adalah mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contoh, membawa air minum dalam botol sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Selanjutnya adalah recycle. Recycle adalah mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contoh, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Yang terakhir adalah replace. Replace adalah mengganti benda yang biasanya digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contoh, memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu karena sapu tangan bisa dicuci ulang. Nah, selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu menilai komentar terhadap kejadian suatu dongeng. Kalian bisa lihat di halaman 57 anak-anak ya. Nah, kita dapat berkomentar setelah mengetahui suatu kejadian dalam cerita. Kita juga bisa mengemukakan komentar apakah sesuai dengan cerita. Nah, sekian dulu pembelajaran dari Bu Ani kali ini. Nanti kita lanjut, insya Allah nanti kita lanjut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.